A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi kita di sore ini sambil menunggu waktu berbuka puasa, masih di cerita Harut dan Marut dan dengan subjudul perjumpaan kedua dengan wanita cantik. Jadi kemarin kan udah sempat berjumpa dengan wanita cantik, habis itu kabur dua malaikat ini kan. Nah sekarang perjumpaannya yang kedua. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Harut dan Marut terus memberikan keputusan di antara manusia dengan adil. Keduanya sama sekali tidak pernah durhaka kepada Allah. Hingga tibalah hari yang telah ditetapkan bagi mereka berdua, yaitu hari yang menjadi permulaan bagi mereka mengalami berbagai kesulitan. Wanita cantik itu datang dengan membawa sebuah kasus, sehingga mereka berdua pun melihatnya kembali. Ia dengan kedua bola mata yang indah, rambut yang menawan, serta wajah yang bersinar. Ya, dialah si cantik Zuhroh. Saat keduanya teringat kembali kepadanya, hati mereka langsung berdegup kencang, dan darah panas berdesir dengan deras dalam urat-uratnya. Keduanya pun heran dengan apa yang dirasakan dalam hati. Sungguh, hati manusia itu sangat menakjubkan. Nah, di sini malaikat mulai kagum dengan hati manusia yang bisa terbolak-balik dalam waktu yang sangat singkat. Maka ada doa itu, Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Jadi ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Kadang ketakutan dan kadang berbunga-bunga, terkadang dibakar api kebencian dan terkadang dibuai angan. Duhai betapa indah dan menakjubkan Khalik yang menciptakan hati manusia sedemikian rupa. Saat Zuhroh menceritakan kasusnya, Harut dan Marut hanya tertegun menatap kecantikan dan keindahan wajahnya, bukan mendengar apa yang dikatakannya. Setiap kali salah seorang dari mereka ingin menahan pandangan, ia merasa adanya satu kekuatan yang mendorong untuk memandang. Jadi malaikat Harut dan Marut ini kondisinya lagi tidak fokus nih, karena terpesona oleh kecantikan si wanita cantik yang bernama Zuhroh. Ia pun memandang dan terus memandang wanita itu. Bara api cinta sudah menyala dalam hati keduanya dan tidak akan pernah padam. Saat itulah Zuhroh selesai menuturkan kasusnya seraya mengatakan, inilah kasus saya dan saya menunggu keputusan yang adil dari Tuan Hakim berdua. Harut berkata, kasusmu perlu dipelajari lebih mendalam. Kembalilah kemari besok pagi. Marut menguatkan jawaban temannya. Benar, apa yang dikatakan oleh Hakim Harut. Kembalilah untuk menemui kami besok pagi. Zuhroh menatap kedua hakim itu dengan rasa heran. Kemudian keduanya berdiri melepas kepergiannya. Setelah Zuhroh pergi, keduanya menyesal. Marut berkata dan mencela Harut, kenapa kamu tunda putusan sampai besok pagi? Aku tidak tahu, itu di luar kemampuanku, teman. Aku takut kita akan masuk neraka gara-gara wanita ini. Mari kita bertobat kepada Allah. Bayangkan tuh, saking takutnya mereka, para malaikat, hal-hal seperti itu pun dianggapnya dosa. Nah, ini kalau sekarang tuh dikenal dengan modus, ya. Jadi kalau yang abang-abang kuliah tuh biasa sering tuh modus sama adik-adik kuliahnya tuh, bang tanya tugas dong, besok ketemu saya lagi kayak gitu. Nah, ini ditakuti nih oleh dua malaikat ini. Hati-hati buat abang-abang modus. Keesokan harinya Zuhroh segera mendatangi majelis peradilan untuk menunggu putusan dari kedua hakim Harut dan Marut. Sementara itu mereka berdua semalaman tidak dapat memejamkan mata barang sebentar. Kali ini mereka berdua berjanji tidak akan menatap Zuhroh. Keduanya bahkan berjanji akan memadamkan gejolak hasrat yang ada dalam diri mereka. Zuhroh masuk ke dalam ruangan dan baru saja ia memandang keduanya dan tersenyum. Harut sudah lupa dengan janji dan Marut juga tidak ingat lagi dengan taubatnya. Bayangkan, senyumnya aja mengalihkan dunia dua malaikat ini. Mereka berdua berbicara dan memberikan putusan yang tidak adil. Lebih memihak kepadanya, Zuhroh kemudian bangkit hendak pulang. Namun tiba-tiba Harut dan Marut bertanya, mau kemana? Zuhroh menjawab, ke kuil untuk menyembah matahari. Datanglah bersamaku. Mereka bertanya, lalu apa yang akan kami lakukan?
Zuhroh menjawab, tentu kamu berdua akan menyembah matahari bersamaku. Keduanya menjawab, tidak, kami tidak akan menyembah selain Allah. Wanita itu kemudian keluar meninggalkan mereka, dan lagi-lagi mereka kembali mencela diri sendiri. Mereka teringat akan janji yang telah mereka ikrarkan. Harut berkata, rahmat Allah itu sungguh sangat luas, mari kita bertobat kepada Allah. Nah, jadi di posisi ini mereka dua malaikat itu tergoyang lagi hatinya, sehingga berbuat dosa lagi dengan memberikan keputusan yang tidak adil. Dan malam itu keduanya tidur semalaman tanpa melaksanakan sholat dan memohon ampunan. Setelah matahari terbit dan siang menjelang, mereka berdua berangkat menemui Zuhroh, dan bukannya berangkat ke majelis pengadilan. Setelah bertemu dengannya, wanita itu menyuguhkan khamar kepada mereka, namun mereka tidak mau meminumnya. Zuhroh pun marah kepada keduanya hingga mereka ingin berdamai dengannya, tapi Zuhroh tidak mau memaafkan kecuali bila mereka meminum khamar. Akhirnya mereka minum juga, dan khamar pun mulai menguasai kepala mereka berdua. Nah, jadi teman-teman, akhirnya asbab wanita dua malaikat ini pun tergoda untuk meminum khamar. Nah, bagaimana kelanjutannya? Insya Allah di part selanjutnya. Ini adalah part terakhir tentang kedua malaikat tersebut. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwasanya terkhusus para laki-laki dan juga wanita sih, lawan jenismu itu adalah termasuk ujian yang berat bagimu. Jangan sampai lawan jenismu itu membuatmu jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau sudah halal pun, suami dan istri itu juga termasuk ujian bagi kita selama kita hidup di dunia. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah terima puasa kita hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.